Jumpa lagi. Baru bingung. Jadi kita di episode keberapa nih Bang? Ini episode kedua sebenarnya dalam proses ganti nama. Nah iya. Itu loh. Jadi sebelumnya kalau kalian mengenal ganti user, karena kita ditekan penguasa nih ganti user nih. Jadi ganti nama nanti kita mau bikin. Oh, ganti nama. Iya, jadi yang ditekan bukan PDIP doang, Bang. Ganti user juga ditekan. Makanya padahal padahal following kita 2 juta, Bang, following tadi. Orang kan yang followersnya 2 juta ditekan. Kalau kita yang following 2 juta ditekan juga, Bang. Makanya gue juga bingung nih. Ini penguasa ngeri bener nih. Makanya PDIP sampai gerah, Bang. Ya, PDIP aja kita tawarin untuk mau enggak apa itu ganti. Makanya akhirnya kita ganti nama aja loh, Bang. Kita jadi ganti nama. Iya. Udah oke. Dan kebetulan udah kita singgung nih Bang, PDIP. Kita mau melihat ini partai penguasa kok merasa ditekan gitu. Merasa ditekan gitu. Iya. Menterinya banyak, ya kan, punya posisi strategis. Ketua DPR. Ya terus kan? apa lagi Bang? Kepala BIN, Menko Menteri Hukum dan HAM. Yasona. Menteri Basuki, Mensos. Menteri PU, Mensos, ya kan. Nah, memang bisa jadi begini loh, kelihatannya PDIP itu bukan di sisi itu dia melihat tekanan penguasa. Karena selama ini kan dia melihatnya bahwa tekanan penguasa itu berasal dari aparat, ya kan. Dia selalu nyebut ada beberapa lokasi tempat dia disantroni Intel. Sama baliho diturunin lah. Baliho gitu, diturunin. Kemarin tuh. Nah, kelihatannya mungkin ada analisa. Mereka kan punya analisa intelijen bahwa gerakan-gerakan ini sebenarnya tidak normal. Karena di dalam TKN ya. TKN kalau Jawa. Kan ada mantan Wakapolri, Gatot. Artinya dia mungkin memahami SOP yang seharusnya dilakukan kok ada yang di luar dari SOP gitu loh. Ini bukan berarti Gatot ini, tapi kan bisa digambarkan. Seharusnya SOP-nya ABCD, kok begini. Kok di luar dari yang biasa gitu ya. Di luar dari yang biasa ketika Pilpres dilakukan. Biar bagaimanapun Gatot 2019 juga kan kalau tidak salah dia masih Wakapolri ya kalau nggak salah. Kan dia termasuk juga di situ sebagai bagian dari Pilpres 2019. Dia tahu lah gimana Jadi dia tahu harusnya seperti apa, semestinya seperti apa pelaksanaan polisi di lapangan. Nah, sampailah muaranya Megawati. Marah-marah ya kan? Marah-marah. Walaupun ini kelihatannya memang tujuan awalnya adalah membakar semangat sebenarnya. Kelihatannya memang. Tapi kebakar akhirnya Bang. Kebakar. Tadi kan membakar semangat. Ternyata kebakar sendiri dia karena. Kebakar sendiri karena akhirnya banyak orang bertanya ya kalau memang mau berhadapan face to face langsung dengan Jokowi, iya kan kader dia yang di dalam harusnya ditarik aja, tarik mundur. Tadi lagi kembali kan pada posisi mana dia merasa bahwa penguasa atau Jokowi ini tidak adil. Iya, memang sih kalau kita perhatiin Panglima TNI-nya ya pasti kan pilihan presiden. Iyalah. Yang dibilang geng Solo sekarang lah ya. Solo, Kapolrinya ya pilihan presiden. Semua presiden pasti mau lah orang-orang yang dia percaya kan. Iyalah, masa orang presiden ngambil ini. Cuma persoalannya memang begitu. Apakah sudah jalan ke bawah atau tidak gitu. Karena kalau tim Anies merasa polisi baik-baik saja. Iya kan? Walaupun yang jawab selalu Nasdem nih. Iya benar. Benar juga. Karena bagi Anies dia tahu tiap hari diikutin Intel. Jadi udah biasa aja dia. Dia nggak nganggep ini tekanan kayak dia. Karena bagi dia gue tiap hari emang diginiin gitu. Udah biasa dia Bang. Nah Ganjar mungkin kaget. Karena dia selama 10 tahun dia selama ini kan dia ngerasa di lingkungan petahana. Kok gue sekarang diginiin gitu Bang ya. Iya, jadi tapi menariknya memang sebenarnya di satu sisi cara PDIP dan Ganjar merespon tekanan dari penguasa ini sebenarnya positif untuk partai politik loh. Kenapa tuh Bang? Karena begini loh, buat mereka ini pembelajaran buat negara, buat seluruh partai politik soal konsistensi.
Sampai sekarang mereka tidak malu untuk menyebut bahwa ini adalah petugas partai. Iya. Artinya konsistensi bahwa petugas partai itu memang ditunjuk untuk menjalankan arahan partai gitu, dan lain-lain itu memang udah sesuai dengan asas-asas demokrasi. Ya kan kalian memilih masuk partai. Masuk partai. Ya, kayak kita masuk kantor, kita ikut aturan kantor itu gitu, Bang. Itu. Kalau nggak kayak abangnya jadi pengusaha gitu kan, Bang. Iya, misalnya gitu kan. Iya, kalau nggak mau jadi petugas partai, gagal, Bang. Gagal, terus jadi ketua partai. Soalnya tapi kalau abang pengusaha gagal bisa jadi ketum, Bang, karena pengusaha yang gagal menjadi ketum juga. Ketuanya gue. Jadi cawapres juga kan. Wakilnya gue. Anggotanya gue. Nama partai gue Partai Sayur Indonesia. Sayur, iya. Nah, makanya kelihatannya memang ini ada evolusi pemikiran juga mungkin di PDIP melihat wah, ya PDIP biar bagaimanapun dia kan yang melahirkan Jokowi ya. Betul. Ya kan? Artinya dia juga harusnya bertanggung jawab terhadap sejarah. Iya. Akhirnya lu membuat orang seperti ini gitu loh. Ibarat lo punya anak nih, anaknya durhaka. Nah, durhaka lo diemin kan agak aneh tuh. Harusnya kan kayak dia mungkin itulah jalan Jambu Mega meluapkan kekecewaan dia, emosi dia sampai tudingan Orde Baru itu baru berapa. Nah, menurut gua itu pesannya kuat banget sama Jokowi. Iya. Dan ini Jokowi katanya sempat baru kali ini dia agak mikir kali, Bang, ya. Karena kan sebelumnya udah sempet tuh dia sentilan menangisan Gunan Muhammad lah. Oh, di santai aja. Kalau istrinya Cak Nur waktu itu pokoknya Fred Magnis santai kan. Begitu Bu Mega bilang Orde Baru, untung nggak solid, nggak gitu. Kalau udah sampai teriak solid juga, udah. Yang kan yang dikhawatirkan Jokowi adalah di tengah peaknya pada emosional yang sangat tinggi di beberapa tempat, yang dia khawatirkan adalah pergerakan yang tidak terduga, yang akhirnya membuat investor, kan Jokowi pikirannya lagi-lagi investor, membuat investasi itu tidak nyaman. Kalau investasi tidak nyaman, artinya maka ada kemungkinan kan kain nggak jadi misalnya, harga naik dan segala macam. Nah, itu yang membuat dia khawatir. Ujung-ujungnya sih kecemasan dia anxiety-nya dia kambuh, terus dia khawatir bahwa dia akan diturunkan di tengah jalan. Tapi menarik juga, Bang, kalau misalnya buat investor takut, mungkin PDIP selain narik menteri, kalau udah kesel banget langsung aja bilang tiba-tiba kita batalkan IKN kalau menang. Itu bisa nggak tuh, Bang? Ya bisa aja. Kalau Jokowi makin gelisah lagi. Kalau pada titik tertentu memang itu harus diambil sama mereka, bisa saja. Cuma makanya kita lihat, kan ini analisa ini kan nggak banyak analisa kenapa tidak diambil itu kan kita baru duga-dugaan aja. Bisa juga karena faktor logistik. Iya kan? Karena mereka butuh lah. Ya, biar bagaimanapun kan ketika di dalam kekuasaan punya logistik, ya kan? Kedua, 10 tahun nggak cukup tuh, Bang, kayaknya. Ya kan hari ini dapat, hari ini habis gaji itu gaji. Oh, gaji bulanan. Ya kan gaji. Makanya habis itu banyak lah muncul pay letter dan macam-macam kan, karena mereka tahu hari ini dapat tuh gaji habis. Itu rata-rata pinjol itu jangan-jangan muncul lah pinjol. Makanya. Nah, terus yang kedua selain logistik, kalau lu nggak di dalam, lu nggak tahu permainan mereka apa. Sementara mereka udah ditanam nih. Kan kalau kata Jokowi, saya udah tanam intel tiap parpol. Nah, PDIP balas, saya tanam intel saya jadi menteri di sana. Itu bahasanya. Jadi intelnya PDIP itu menteri. Betul, gitu. Di kabinet lah ya. Di kabinet. Makanya kan saking pusingnya mungkin ya, memang kelihatannya respon Jokowi terhadap Jokowi sebenarnya kelihatannya merasa begini, walaupun dia sih tidak mau tanggapi, tapi to be fair dia harus tahu bahwa dia telah kehilangan partai politik yang punya masa real. Masa real dalam tanda kutip begini loh. Masa yang satu komando. Ya. Kan di Indonesia ini PDIP sama PKS, PDIP dan PKS saja yang punya kekuatan memang yang benar-benar real. Benar real kalau bicara turun. Betul. Masa dan segala macam gitu loh. Makanya jadi menarik langkah-langkah dia nih. Karena belakangan dia mau kelihatan sangat pro Palestina gitu. Iya kan? Jadi gua punya dugaan walaupun ada sisi dagang dan segala macam, persaingan dagang dan segala macam, tapi kemungkinan besar memang dia coba mulai mendekati kelompok-kelompok yang masanya real juga, gitu loh. Seorang presiden tidak punya kekuatan massa real ini agak repot.
Betul. Iya. Dia menganggap misalkan, mungkin waktu itu kan orang anggap wah ada Projo dan kawan-kawan yang relawan. Itu sebenarnya kurang real juga. Karena relawan itu kadang rela, kadang lawan. Nah itu Bang, relawan itu beda sama kader partai. Iya. Kader partai kan hierarki tuh. Jadi apa kata ketum, kalau relawan itu kadang rela, kadang lawan gitu. Kalau ada logistik dia rela gitu. Kalau nggak ada logistik ngelawan dia. Gitu loh Bang. Makanya Jokowi juga ngitung itu. Dan relawan itu beda sama kader militan. Kader ideologis apa lagi kan? Ideologis beda. Jadi relawan itu ya udah kalau misalnya suruh aksi, aduh gua capek 2 jam 3 jam udahlah ya. Tapi kalau militan itu, kalau perintahnya sampai malam. Yang dikhawatirkan itu adalah bukan di Jakartanya sebenarnya, tapi di basis-basis di mana relawan kader-kader militan real yang itu. Real ini yang repot. Coba bayangkan kalau Solo Raya, Jawa Tengah, terus daerah Matraman, Jawa Timur yang basis-basis PDIP itu bergejolak karena terlalu banyak. Kan Ganjar udah bilang tabrak kalau ada yang menghalangi. Nyeruduk bahasanya dia. Geruduk. Karena banteng tuh nyeruduk kata dia kan. Dia bilang enggak, terakhir dia bilang tabrak ketika ada yang sudah mulai menghalangi. Artinya itu kuda pesan. Sekuat apapun tekanan itu kayak nekan air dia kan keluar. Kayak kemarin Ganjar juga gerah ketika kepala desa di Jawa Tengah dipanggil gitu kan. Itu kan dia itu pesan buat presiden sebenarnya, pesan buat Listio Kapolri. Jangan begitu mainnya. Kita bisa juga ngelawan. Sekuat-kuatnya lu neken pasti ada perlawanan. Nah, itu akhirnya kelihatannya setelah isu itu naik, gue lihat 2 hari yang lalu pokoknya sehari atau 2 hari lalu langsung ada keputusan bahwa pemeriksaan kepala desa itu ditunda. Betul. Karena biar bagaimanapun harusnya meniru kejaksaan. Karena stop semua sampai pilpres selesai kan gitu kan. Stop semua sampai pilpres selesai. Jaksa Agung itu kan. Kan kejaksaan juga lah. Yang enggak itu kan cuma KPK ya. Nah, balik lagi kalau menurut gua memang saat ini Jokowi itu dilematis. Selama ini kan dia biar bagaimanapun dipandang anti-Islam. Sementara karena dianggap sangat pro yang sebelah sana dan segala macam ya, walaupun sebelah sana bahkan dekat sama Cina misalnya kan. Makin dianggap ini dia. Cuma kelihatannya kemarin glorifikasi dia nolak invasi Israel, sekali gitu. Biarpun akhirnya nggak didengerin sama Biden. Pas dia ngobrol kata Biden, ini ngomongin cuaca dia kan. Gimana tuh? Gue juga bingung. Ini Biden yang udah error apa Jokowi yang kurang pas gitu Bang ya? Jadi kelihatannya memang gue perhatiin Jokowi ini sekarang lagi nyari masa yang real tadi. Cuman ngomong-ngomong Palestina itu kan dengan Ganjar sendiri kan, itu Ganjar sebenarnya lebih kuat mana tuh Bang kira-kira? Ya sebenarnya Ganjar kan agak lucu ya. Anti Israel tuh kan dia bilang kan. Ganjar di awal langsung bilang bahwa Israel ya sehingga akhirnya gagal U20. Dia digebukin sama buzzernya penguasa, termasuk kayaknya sama Jokowi sendiri. Benar. Karena kan yang kecewa tuh termasuk Gibran itu terang-terangan. Karena dia bilang ini Piala Dunia harusnya gitu-gitu lah. Jadi Gibrannya pro Israel hadir juga, Jokowinya juga pro Israel hadir, Erick Thohir pro Israel hadir juga. Hari ini semuanya tiga-tiganya jadi anti Israel. Nah itu dekat pemilu ya kan. Nah gimana kita nggak curiga Bang ya? Bayangkan Ganjar dibilang anti abis, padahal pada saat itu dia cuma bilang Israelnya yang nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Dia main di Singapura boleh. Singapura bukan kan sebenarnya Piala Dunianya, tapi kan itu didesain. Kasihan juga Ganjar. Akhirnya Ganjar pas belakangan nggak ada ngomongin Israel anti Israel. Kalau kesel banget ya giliran begini loh ada sosokan anti Israel kata dia kan. Biarpun akhirnya Jokowi kayaknya juga nggak berani kalau sampai boykot. Nggak berani. Karena lagi-lagi yang mau bilang tadi investor itu. Investor, coba bayangkan kalau memang dia memang benar. Kalau benar dari hati nurani gitu dia kan. Bela Palestina, bela apalagi ini negara Islam terbesar di dunia. Boykot semua yang semua. Investor juga waduh bahaya nih dikit-dikit. Gue dukung Anies nih kalau nggak nih gitu kan akhirnya. Kalau nggak gue balik ke Ganjar. Ganjar nih kalau nggak. Gimana gitu. Tapi kata Ganjar no Israel, no gitu kan. Tapi memang ya kembali lagi Bang. Jadi kayaknya karena Jokowi udah tahu ya itulah kemarin ternyata reaksi keras dari Mega dan PDIP, dia kayaknya cooling down lagi nih Bang. Ya dia pasti akan coba cooling down karena dia tahu ini repot. Cuma menurut gua bagaimana saran abang nih Bang. Asik. PDIP ini harus kembali ke
Hito sebagai apa yang DNA-nya oposisi nih. DNA oposisi. Hito dia melihat penderitaan rakyat apa. Wong cilik itu loh. Iya dong. Apa yang dialami wong cilik hari ini itu yang diangkat lagi. Nah, gue sebenarnya agak suka nih PDIP kembali ke Hito itu karena gue dulu sempet ngelihat PDIP itu bagus gitu loh sebagai partai, dia menjalankan fungsinya, mengontrol kekuasaan 10 tahun hilang tuh, baru balik kemarin. Nah itu pas wah balik nih, gua langsung 9 tahun lalu bolos. Iya makanya, wah balik nih beneran nih. Iya itu loh. Nah itu artinya gini loh. Jadi harus jadi manfaatkan momen ini ya. Jadi kalau gua ngelihatnya gini, kalau kelihatannya lolos putaran 1 atau kedua di situ, mereka geser. Kalau gua lihatnya ya. Tapi lolos putaran kedua dulu. Ya kalau nggak lolos, gue rasa dia cabut. Oke. Oh iya. Menurut gue dia cabut. Bagusnya sih. Tapi kalau bisa sekarang, ya mungkin lebih bagus. Tapi memang sisi negatifnya, permainan di dalam dia nggak tahu. Dan logistik tadi. Ini yang repot sebenarnya permainan di dalam. Iya. Ya kan, walaupun kasarnya dia punya kader-kader di tingkatan elit menengah, tapi kan yang di atas itu yang dibutuhkan dia. Nah itu mungkin yang masih jadi pertambangan Bu Mega ya, menarik kader. Cuma maksud gue, kembalilah ke Hito soal isu. Gitu loh. Kan dia biasa dulu rakyat lapar. Rakyat turun ke jalan. Turun dong. Nah, dia harus membaca situasi ini. Hari ini kan dia masih membaca situasi batin elit. Ya, dinasti politik itu udah memang boleh lah terus. Tapi itu sampai leveling isunya mungkin pada orang-orang yang kelahiran 80, 70. Generasi boomer istilahnya kan. Kalau Gen Z sama milenial nggak kemakan. Nah itu nggak kemakan. Kalau Gen Z hari ini gue makan apa, gue kerja apa, besok gue lulus kerja apa. Nah, itu Gen Z. Nongkrong di Senopati. Gue nongkrong di Senopati atau gue nongkrong di ujung Celeduk ya kan. Di Celeduk ya kan. Kesebut tuh alamat ganti nama bang ya. Iya kan? Yang itu soal ideologi bahwa misalnya bagaimana nih misalnya saya kembali dia kan dulu mengaku sangat kuat saya Pancasila, saya akan mewakili wong cilik dan segala isu itu yang harus sebenarnya. Jadi isu 3 jari sekarang itu kan perlawanan katanya. Jadi cuma jangan gimmick lagi gitu. Jadi lawanlah gimmick gemoy ini bukan pakai gimmick 3 jari tapi konkret tuh Bang. Karena gini orang akan kalah dengan rasa lapar. Isu apapun lapar ini segala macam. Nah kondisinya hari ini nggak ada loh yang bukan mengglorifikasikan tapi menceritakan bahwa orang susah beras. Anies sudah. Tapi tapi gue nggak ngeliat responnya besar karena memang Anies orang anggap lo kan oposisi gitu kan. Lo nggak di pemerintahan. Nah menurut gue kayak cabai nih 120.000 katanya sekilo. Daging semuanya naik. Nah itu maksud gua kok ini nggak ada yang naikin ya Pak? Harusnya dimanfaatkan PDIP tadi. Ya menurut gua kalau dia ingin menjadi kembali ke Hito ya hal-hal yang menyentuh rakyat itu kembali dia ungkapkan gitu loh. Jadi nggak apa-apa lu mau harus ada ukurannya. Isu dinasti politik efektif nggak? Efektif sampai mana? Kalau masih mau dipertahankan oke, tapi tonnya setinggi apa gitu loh kan. Jadi kalau terus begini bagaimana gitu kan? Itu kan ada analisa. Abang udah kayak karena sebenarnya ya kayak konsultan nih Bang. itu udah ngasih bocoran. Iya, kan gue nonton tuh Bang. Makanya pas saya ngeliat abang nih kayak wah ini lebih hebat dari iya. Temen saya coba rekomendasi. Iya, jadi kalau sekarang dipakai Caimin, PDIP bisa pakai abang. Jangan. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi maksud gue itulah ya isu itu menarik ya. Jadi kan soal bagaimana melihat kerukunan beragama ke depan, soal ideologi, soal rasa lapar, pekerjaan, soal pendidikan, anak-anak sekolah di ujung bagaimana. Itu menurut gue isu yang emang PDIP banget dulu gitu kan. Karena gini real masanya ada mereka punya jaringan yang sangat luar biasa gitu kan. Sejauh ini kan soal Orba dan segala macam kadang-kadang elit tuh. Itu bukan elit sebenarnya, itu isu yang dicatat dalam sejarah gitu. Benar kita akuin Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat ya bahasanya kan. Diberhentikan dengan hormat kan. Tidak hormat ya Bang? Dengan hormat. Hormat ya? Dengan hormat. Tapi kalau pada masa itu seorang bintang 3
diberhentikan. Seorang jenderal diberhentikan dengan hormat, itu sudah hukuman berat. Iya. Karena di waktu pada saat itu kan TNI sangat kuat sekali pada saat itu. Teguran aja itu udah sangat turun pangkat aja itu sudah sangat hukuman Demosi lah bahasanya. Demosi itu udah sangat menyakitkan. Tamparan keras lah ya. Tamparan keras gitu. Tapi bagi seorang tentara, apalagi diberhentikan dengan hormat begitu, itu kan sebenarnya sebuah kutukan buat orang itu sendiri. Nah, tapi hari ini kan orang anggapnya itu bahasanya diberhentikan dengan hormat karena tidak melihat kondisinya saat itu. Dan orang sekarang lihat yang ngeberhentiin dia Wiranto ngerubah dia sekarang. Persoalannya sekarang yang berhenti dia di sana, SBY juga di sana. Terus Karena juga buyang kan. Iya, siapa tuh? Gimana sejarah bener-bener mau dimurnikan ini, Bang. Siapa Agung Gumelar di sana yang ngocehnya katanya dulu ngomong apalah si Prabowo memang gimana terlihat. Iya, pokoknya parah lah. Termasuk PSI yang kita beri gelar Bapak Hoax Indonesia. Kalau lihat PSI semua yang lagi tweetnya ya penculik. Nah, gitu-gitu loh. Jadi tapi sekarang mereka dukung Prabowo. Jadi orang juga ngerasa ini sejarah mana nih? Iya, akhirnya orang merasa bahwa orang-orang yang dulu dengan sangat keras membenci Prabowo kok tiba-tiba menjilat Prabowo. Iya, berarti kan semua kisah lalu itu yang sebenarnya nyata dan fakta akhirnya dianggap jadi kabur. Benar. Karena memang ternyata di elitnya nggak konsisten. Tapi itu keberhasilan Prabowo buat merangkul itu semua. Bagaimana Prabowo menaruh semua barang busuk, barang bagus dan barang busuk, hampir busuk, ya kan? Iya kan? Benar-benar. Nah, dalam satu bejana. Walaupun ini bejananya ini di bawahnya tungku api. Iya, jadi suatu saat bisa kalau gitu. Prabowo nggak bisa menjaganya dengan baik, bisa tumpah kena muka sendiri nih. Sampai sekarang agak berhasil lah karena persentase elektabilitas 40% gitu. Ya itu jadi buat PDIP kalau misalnya merasa bahwa isu dinasti politik, Gibran anak haram demokrasi, Yudas Iskariot demokrasi, apalah bahasa-bahasanya tuh gol. Tapi menurut gua apakah itu berhasil kan mereka harusnya punya hitungan. Kalaupun itu masih tetap mau dipertahankan hanya untuk memperkuat orang yang sudah pasti mendukung dia. Tapi bagaimana mengambil masa yang belum terpengaruh? Berarti kan harus dites isu yang lain. Benar. Gitu. Ini boleh jalan, tapi isu yang lain juga harus bisa jalan. Dan Anies itu begitu. Iya. Anies itu begitu. Jadi dia dilempar nih satu isu. Berapa lama nih berjalannya? Berjalan. Kalau enggak, udah. Iya benar. Anies itu gitu lihat, abis IKN dia main food estate. Dia kan, dia lihat nih, wah ini akhirnya bisa nanti ke undang-undang Ciptaker nih kayaknya nih. Ya kan? Pelan-pelan nih satu-satu. Pelan-pelan sama dia. Tinggal masalahnya Anies emang satu. Apa tuh, Bang? Ini bagaimana menurunkan elitisnya lidahnya dia itu menjadi bahasa rakyat. Terlalu ini banget ya. Ya, kadang-kadang lu aja bingung kan. Rektor banget sih dia. Rektor banget, emang akademisi. Nah, itu sebenarnya timnya yang harus menerjemahkannya ke bawah. Lebih membumi. Dan gua melihat gini loh, kampanye politik identitas yang selama ini ke Anies, mungkin makin lama akan tetap tertutup. Pelan-pelan lah, ya kan, pelan-pelan. Karena memang gue lihat juga banyak kaum non-muslim dan itu udah ngerasa udah memuji tuh. Saking pelannya, saking menjaganya juga pendeta jadi jubir. Iya makanya. Dan kemarin udah nyanyi bareng di gereja gue lihat. Makanya itu menurut gua ya memang itulah harus PR besarnya. PR besarnya kalau mau lolos putaran kedua. Gila, saran yang menarik sekali, Bang. Iya. Tapi gue dengar udah ada yang apa? Ada bolak-balik tuh. Ada yang tok. Iya, tadi udah. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di mana? Lu jatuh lagi nih. Diganti apa namanya? Ganti nama masih ada. Nama nanti kita umumin. Namanya nanti kita umumin. Iya, yang pasti kita ganti nama. Kita minta pendapat dari teman-teman. Iya, boleh komen di bawah ini. Komen.